Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Indah di episode masih pembahasan tentang outline kehidupan. Nah, sebagaimana di episode sebelumnya kita membahas tentang sistematika pembahasan penelitian ya, sistematika kehidupan, maka kita kali ini membahas tentang kan sudah selesai ceritanya ya. Kita sudah susun dari mulai bab pertama sampai bab terakhir. Nah, di bab terakhir kita pembahasan tentang kesimpulan ya. Kira-kira kesimpulan hidup kita tuh seperti apa, mau kemana arahnya kita sudah tahu. Dan kali ini akan membahas tentang yang paling menarik dan paling seru adalah tentang sidang atau tentang ujian. Nah, biasanya kalau di sekolah kami di pasca sarjana itu dibahas tentang adanya work in progress. Jadi dimulai tuh pertama membahas tentang proposal. Itu diujiankan dulu kira-kira proposalnya seperti apa. Diajukan proposal bab 1 kepada panitia sidang, kemudian nanti dijadwalkan dan sebagainya. Begitupun ketika kita merumuskan outline kehidupan, itu tidak akan mulus-mulus saja, pasti ada ujiannya ya. Nanti kalau misalkan kita mengajukan proposal kehidupan, diajukan kepada masyarakat, diajukan kepada orang-orang banyak, di antara mereka ada orang-orang yang menolak dan ada orang-orang yang menerima. Dan di sini kita harus siap ya, harus siap. Orang-orang pasti ada yang mencibir, ada yang memberikan kritik, ada orang yang memberikan semangat dan sebagainya. Dan pada hakikatnya proposal tersebut akan dikembalikan kepada kita selaku pelaku dari pembuat penelitian. Nah, begitupun dalam kehidupan kita jangan terlalu terfokus pada omongan orang, tapi jadikanlah omongan mereka tersebut menjadi semangat dan motivasi untuk lebih memperkaya penelitian kita, untuk lebih memperkaya bagaimana kehidupan kita. Oh, ternyata kita kurangnya di bidang ini, maka di bidang ini kita harus lebih tingkatkan lagi. Kalau misalkan sumber datanya kita kurang, maka harus ditambahkan lagi. Oh, ternyata literatur reviewnya kita juga kurang, maka harus lebih diperkaya lagi. So, bagaimana kita bisa belajar dari proposal tersebut, kita mendaftarkan ujian proposal, nanti juga dijadwalkan untuk disidangkan. Dan siap-siap, biasanya akan ada orang-orang yang menguji proposal kita. Ada orang-orang yang sudah menjadi pakarnya, nanti akan menyidang proposal kita. Kamu judulnya ini, kenapa kamu ingin menjadi ini? Kenapa kamu mengambil tema penelitian ini? Kenapa kamu tidak menggunakan metode seperti ini? Kenapa kamu tidak begini? Jadikanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dari panitia sidang, yang dari para penguji, itu sebagai bentuk untuk semakin memperbaiki kualitas penelitian kita. Ya, jadikanlah kritik-kritik dan saran dari para penguji untuk semakin menambah wawasan kita, untuk semakin menambah kaya dari penelitian kita. Kadang kita lebih berfokus kepada sakit hati ya, kita sama penguji seperti ini, diberikan kalimat-kalimat yang kurang baik sehingga kita tidak mau melanjutkan penelitian. Biasanya kita di dalam kehidupan pun demikian. Yang pertama adalah kita terfokus kepada para kritik-kritik mereka. Kita terfokus pada omongan-omongan yang menurut kita tuh menyakitkan, sehingga kita tidak mau melanjutkan lagi penelitian, sehingga kita tidak mau melanjutkan lagi kehidupan kita. Udahlah, aku baper, aku galau dan sebagainya. Udahlah, aku mendingan di kamar aja, nggak perlu lagi kita untuk berjuang lagi, gitu kan. Nah, banyak orang yang berhenti hanya sampai proposal saja dan bahkan mereka tidak melanjutkan kehidupannya lagi. Kira-kira kita mau untuk terus melanjutkan kehidupan kita atau malah ingin menyerah? Nah, untuk orang-orang yang sangat lebih baik, sesuai dengan Al-Quran, Allah itu sangat mencintai orang mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, ketika teman-teman sudah belajar dari bagaimana kritik dan saran dari penguji, teman-teman ikuti arahan tersebut dan teman-teman biasanya akan diberikan pembimbing tesis. Nah, di sanalah pembimbing tersebut akan memberikan saran-saran dan kita bisa berkonsultasi kepada beliau ya. Dari konsultasi tersebut kita bisa mendapatkan masukan-masukan, kita bisa mendapatkan literatur lebih banyak lagi dan insya Allah akan lebih memperkaya penelitian kita. So, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari bimbingan tersebut. Begitupun dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh ustadz, kita butuh ustazah, kita butuh guru, kita butuh pembimbing. Kita nggak bisa hidup sendirian karena manusia ini adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin bisa sholat kalau tidak ada yang mengajarkan. Jadi kita butuh guru.
So bagaimana dari sini kita bisa belajar dari tesis tadi. Tesis itu butuh pembimbing, pun dalam kehidupan kita juga butuh yang membimbing. Nah, kemudian setelah bimbingan, kemudian teman-teman melaksanakan apa yang sudah dibimbing, apa yang sudah dikasih masukan oleh pembimbing. Dari sini kita belajar juga tentang WIP ya. Ada WIP 1. Kalau saya biasanya ada WIP 1, WIP 2. WIP 1 itu progres dari proposal. Nah, so nanti akan disidangkan lagi, akan ada ujian lagi. Pun dalam kehidupan kita, ketika kita sudah maju, sudah mulai naik kelas, maka biasanya akan ada ujian-ujian lagi. Dari sini udah belajar, wah ternyata kehidupan juga seperti tesis ya, gitu kan. Atau tesis juga seperti kehidupan ya, bahwa akan ada selalu tantangan-tantangan terbaru sesuai dengan tingkatan keilmuan, gitu ya. Jadi kalau kita diuji, maka yakinlah Allah itu memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita. Ya, jadi dari sini kita tidak boleh berputus asa terhadap tantangan-tantangan yang ada, tidak boleh berputus asa terhadap kritikan-kritikan yang diberikan kepada kita. Justru jadikanlah kritikan tersebut untuk semakin memperkaya penelitian kita, untuk semakin memperkaya wawasan kehidupan kita, seperti itu ya. Kemudian dari WP 1 kita dinyatakan lulus. Kalau tidak lulus berarti kita perbaiki lagi perbaiki lagi penelitian kita. Dan di akhir kita akan ada WP 2. WP 2 biasanya dari bab 1 sampai bab akhir itu harus sudah selesai, gitu kan. Nah, dari sini biasanya sudah di fase-fase dewasa kita merasa bahwa sudah mulai nih kira-kira tahu arah kehidupan kita tuh mau kemana, gitu ya. Sudah tahu kira-kira kesimpulannya tuh kita tuh mau jadi apa, karena sudah melihat tadi SWOT-nya, gitu ya. Sudah melihat potensi dan data diri seperti apa, latar belakang masalah kita, tujuan dan sebagainya kita sudah tahu. Dan di sana kita harus sudah bisa menyimpulkan kehidupan kita akan dibawa kemana arahnya. Dan di akhir nanti kita akan melihat akan ujian lagi ya, WIP 2. WIP 2 sebelum masuk ke ujian pendahuluan, sebelum nanti maju lagi ke ujian promosi dan sampai akhirnya dinyatakan lulus. Nah, jadi perjalanan menuju sukses tidak bisa begitu saja langsung didapatkan. Ya, perjuangan untuk sukses tidak bisa kita dapatkan secara instan, tapi melalui proses-proses. Ya, sebagaimana tadi tesis Indah katakan, ada ujian proposal, ada ujian work in progress 1, work in progress 2, ujian pendahuluan, ujian promosi, dan dinyatakan lulus. Lalu dari lulus tersebut tuh biasanya ada revisi-revisi lagi. Ya, belum tentu itu tuh sudah versi terbaik diri kita, belum ya. Maka senantiasa kehidupan kita yang terbaik adalah yang senantiasa kita perbaiki terus dan terus menerus. Bahkan ketika kita sudah dinyatakan lulus, kita bisa upgrade lagi ke pendidikan selanjutnya. Maka di sini kita harus senantiasa belajar untuk terus mengupgrade diri, terus menikmati tantangan-tantangan yang ada, terus menikmati ujian dan kritikan dari orang lain, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang insya Allah semakin meningkat. Itu saja mungkin dari Indah. Mudah-mudahan dari sini Indah semakin belajar bahwa betapa pentingnya kehidupan kita, bahwa betapa pentingnya menyusun outline kehidupan, bahwa betapa pentingnya kritikan dan ujian itu untuk hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menambah diri kita semakin berpengetahuan dan semakin tahu bahwa diri kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Indah mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang Indah sampaikan kembali kepada Indah pribadi, semoga menambah ketakwaan Indah dan menambah ketaatan Indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Indah sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama untuk Indah pribadi. Ditutup dengan doa, barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.